Selamat siang. Hari ini kita memasuki minggu kelima dengan pokok bahasan ada 2 bab, yaitu pertama tentang rotasi yang ada di bab 10 dan nanti akan dilanjutkan bab 11 yang akan membahas tentang menggelinding, torka atau torsi, dan momentum sudut. 2 bab ini berada di buku Halliday Resnick. Ya, ini gambaran tentang gerak rotasi seorang pemain balet ski es ya. Ini salah satu contoh tentang gerak rotasi ya. Ya, apa yang dinamakan gerak rotasi sebenarnya kita sudah mempelajari tentang gerak melingkar ya. Jadi di sini didefinisikan bahwa ketika suatu benda melakukan gerak rotasi atau berputar, maka benda itu bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan sumbu putar tertentu. Jadi gerak rotasi identik dengan gerak melingkar atau berputar ya. Nah, selanjutnya benda yang dikatakan berputar adalah suatu gerakan yang dari satu titik ke titik lain memiliki jarak sumbu putar selalu sama pada setiap saat ya. Nah, untuk gerak rotasi ini hukum yang berlaku itu sama dengan hukum gerak, yaitu hukum Newton ya. Tapi diperlukan besaran baru yang pernah kita pelajari dalam gerak melingkar, yaitu diekspresikan oleh torka atau torsi. Yang kedua adalah inersia rotasi atau dikenal dengan momen inersia. Ya, kita dalam gerak lurus kita juga mengenal hukum Newton pertama, yaitu tentang inersia, yang menyatakan bahwa suatu benda dinyatakan memiliki gerak inersia, artinya dia cenderung mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan tetap ya. Nah, ini nanti juga tentang inersia rotasi ini, bahwa gerakan rotasi selalu memiliki kecepatan konstan dengan dinamakan sebagai inersia rotasi atau momen inersia ya. Jadi gerak rotasi ini tidak lepas dari gerak melingkar yang sudah kita pernah belajar bersama ya. Selanjutnya di dalam gerak rotasi ini diberlakukan pada benda tegar atau rigid ya. Jadi benda rigid itu artinya benda yang memiliki satu kesatuan yang terkunci bersama-sama. Jadi tidak ada rongga ya dalam benda rigid atau tegar atau bejal ya. Itu berputar. Ya, tentu saja hanya berotasi pada sumbu tetap ya. Untuk kondisi rotasi itu arahnya ke situ ya. Jadi dengan demikian rotasi ini tidak termasuk hal-hal yang seperti matahari dengan lapisan gas karena berputarnya secara terpisah ya. Dari ini adalah sistem matahari dan
lapisan gas ini berputar, tidak seperti benda tegar atau ini. Nah, yang kedua yaitu bola bowling yang bergulir. Kalau Anda bermain bowling di sana, dia tidak berotasi, ya. Karena apa? Karena dia juga melakukan translasi. Nah, ini akan kita pelajari nanti di bab 11 tentang menggelinding, ya. Jadi rotasi intinya adalah melakukan gerak melingkar, ya. Tapi di sini dipakai untuk benda tegar. Nah, tentu saja variabel fisiknya itu pada gerak rotasi adalah sudut, seperti gerak melingkar, ya. Jadi kita nanti tidak perlu lama-lama di sini karena ini sudah sama dengan yang kita bahas dalam gerak melingkar, ya. Jadi dalam gerak melingkar besarannya itu adalah perpindahan sudut, ya. Sudah kita pelajari dengan satuan radian atau derajat, ya. Dalam gerak linear perpindahan itu atau jarak itu melakukan gerakannya dengan satuan panjang, ya. Jadi ini tidak perlu kita bahas dan kita akan cepat melompat, ya. Jadi apa yang dinamakan perpindahan sudut pada gerak melingkar itu lingkaran berjari-jari R seperti ini, ya. Kita sudah pernah bahas semua, jadi kita lompatin dan Anda baca supaya nanti bisa mengingat kembali yang apa kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga, kalau salah. Oke. Ini perpindahan sudut ini sama dengan gerak lurus, yaitu merupakan X sama dengan XT, ya, itu dalam waktu itu. Jadi semua ini udah pernah kita bahas di dalam gerak melingkar. Nah, ini contoh soalnya juga sama dengan gerak melingkar dulu, bagaimana Anda mengkonversi derajat menjadi radian, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk derajat adalah 2pi radian per 360. Anda tahu kalau gerakan melingkar atau lingkaran itu memiliki sudut 360 sama dengan 2pi radian, ya. Oke, kecepatan sudut dan percepatan sudut itu sama saja dengan gerak lurus dan sudah kita bahas di gerak melingkar, jadi kita nggak perlu bahas lebih lanjut. Anda cuman ini diingatkan kembali, ya, tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena sama dengan yang pernah kita bahas, ya. Arah kecepatan sudut, nah ini Anda perlu pahami. Jadi ketika ada gerak rotasi atau melingkar, maka kita bisa menentukan arah kecepatan sudut melalui aturan tangan kanan, tapi tangan kanannya ibu jari mengarah ke bawah, ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi Anda ibu jari tangan kanan itu menyatakan arah kecepatan sudut, ya. Ya, anggaplah ini misalnya ini sumbu Y atau sumbu Z, kalau di sini dianggap sumbu Z, ya. Maka tangan 4 jari itu menyatakan arah putar, ya, arah putar, ya. Jadi kalau ibu jarinya menyatakan kecepatan sudut, ya, arahnya kecepatan sudut sesuai dengan aturan tangan kanan itu dinyatakan oleh ibu jari tangan kanan yang menuju ke arah bawah, ya. Jadi 4 jarinya itu menyatakan arah putar, ya. Oke, ini Anda cuman supaya bisa cepat memahami tentang kecepatan sudut dan arah putar, ya. Ya, contoh soalnya ini yang supaya Anda mengingatkan kembali ketika sepeda motor dengan ban, ya, bannya itu dinyatakan garis tengahnya atau diameter 68 cm dengan berjalan
sepanjang 8 km ya. Berapakah banyak revolusi atau putaran oleh roda ya. Jadi kita tahu roda itu diketahui dengan garis tengah atau jari diameter itu, maka kita bisa mencari keliling roda ya, supaya kita bisa mengetahui berapa putaran ya. Jadi dengan demikian setiap putaran itu adalah pi kali diameternya ya. Jadi keliling lingkarannya itu kan 2 πr ya. Maka karena diameter adalah 2r, maka tinggal πr ya. Jadi dengan demikian delta x itu kan jarak ini merupakan putaran dikalikan keliling ban ya. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung berapa kali putaran ya, karena sepeda motor itu bisa mencapai jarak yang diketahui 8 kilo, sedangkan diameternya kita tahu dan pi kita juga tahu konstanta 3,14, maka jumlah putarannya kita bisa tentukan dengan pemakaian pemahaman seperti ini ya. Jadi dengan demikian banyaknya putaran ban itu atau revolusi adalah panjang atau jarak yang ditempuh dibagi kelilingnya menjadi hasilnya 3,7 kali 10 pangkat 3 revolusi atau putaran ya. Nah, percepatan sudut juga sudah kita bahas dalam gerak melingkar ya, sama, tidak ada perubahan ya. Untuk sesaat juga demikian. Nah, ini juga sudah pernah bahwa hubungan gerak melingkar itu disamakan dengan gerak GLBB ya. Jadi gerak lurus berubah peraturan untuk persamaannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita berikan perbedaan antara gerak rotasi dan gerak lurus. Coba Anda perhatikan, persamaannya semua sama ya, bentuknya hanya kecepatan yang untuk gerak linear simbolnya V, maka gerak melingkar atau rotasi adalah kecepatan sudut dengan simbol omega, yaitu sama dengan omega 0 atau kecepatan sudut awal ditambah percepatan kali waktunya ya. Jadi persamaan rotasi atau gerak melingkar itu di sini rotasi bertumpu pada sudut ya, sedangkan linear itu pada X ya. X itu diturunkan terhadap waktu adalah V ya. V diturunkan terhadap waktu adalah A. Jadi simbolnya hanya berubah dengan bentuk yang untuk rotasi menjadi sudut, sedangkan yang linear mengarah ke V dan X ya. Jadi bentuknya sama, jadi tidak ada bedanya ya antara gerak linear dan gerak rotasi ya. Tapi untuk gerak rotasi yang sudah juga kita bahas, ada kecepatan tangensial ya. Tangensial itu adalah kecepatan pada garis singgung lintasannya atau dalam lingkaran itu nanti seperti itu. Sedangkan percepatan tangensial itu adalah, jadi ini V ini
adalah kecepatan tangensial untuk gerak rotasi atau gerak melingkar yang sudah kita bahas juga ya. Jadi di mana hubungan antara kecepatan linear dengan mengarah ke gerak rotasi itu adalah jari-jari dikalikan kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut itu adalah perubahan ini terhadap waktu ya, perubahan sudut terhadap waktu. Jadi kalau di sini kecepatan linear, maka ini kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari ya. Jadi dalam perumusan gerak rotasi itu tidak lepas dari jari-jari ya. Jadi Anda perhatikan bahwa di sini kecepatan linear dan percepatan linear itu kalau Anda menghitungnya ke dalam kecepatan tangensial dan percepatan tangensial ya, artinya percepatannya itu yang arahnya juga garis singgung ya sebetulnya, karena percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan tangensial. Itu Anda hanya memberikan pengali jari-jari atau jari-jari lintasan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perumusan gerak rotasi ya, kita juga pernah bahas seperti ini ya. Ya. Nah, tidak lupa bahwa untuk gerak melingkar itu ada namanya kecepatan yang ke arah sumbu putar, yaitu mengarah ke dalam sumbu putar, itu dinamakan percepatan sentripetal ya. Jadi arahnya radial ke dalam, artinya ke sumbu putar. Nah, berapa besarnya adalah kecepatan kuadrat dibagi R. Nah, kalau tahu kita tadi kecepatan ini adalah kecepatan sudut dikalikan dengan R. Kalau dikuadratkan maka dia kecepatan sudut kuadrat R kuadrat, tapi karena dibagi dengan jari-jarinya maka tinggal kecepatan sudut kuadrat dikalikan R. Nah, ini yang dinamakan percepatan sentripetal ya, ke arah dalam ya. Jadi ini tadi percepatan tangensial ya, yaitu percepatan pada garis singgung. Tapi posisinya Anda bisa lihat bahwa antara kecepatan tangensial dan percepatan sentripetal itu selalu tegak lurus ya. Oke. Nah, contoh soalnya ada sebuah piringan hitam ya berputar ya. Mungkin Anda belum pernah melihat adanya piringan hitam, tapi ya soal ini seperti apa ya, CD atau ya disket dulu ya. Nah, kalau untuk penyimpanan data itu seperti piringan hitam, ada pemutarnya untuk itu. Nah, sudut percepatan sudutnya adalah diketahui 10 minus 4 T dalam satuan waktu detik pada saat T0 sebuah titik berada di sudut ya tentu saja pada sudut 0 ya, dianggapnya ya, untuk memudahkan. Dengan percepatan sudut adalah 4 radian per detik ya. Ditanyakan persamaan kecepatan sudut sebagai fungsi waktu. Nah, ini kalau ini di sini sebagai percepatan. Nah, bagaimana persamaan dalam kecepatan sudut ketika diketahui percepatan sudutnya? Nah, yang kedua, persamaan posisi sudut sebagai fungsi waktu, artinya kebalikan dari kalau kita memerlukan persamaan percepatan, itu adalah pertama turunan fungsi waktu dari posisi sudut mendapatkan kecepatan ya.
Setelah itu diturunkan menjadi percepatan. Nah, kalau diketahui percepatan, ditanya kecepatan, dan nanti ditanya posisi sudut, itu berarti kebalikannya ya. Jadi yang pertama adalah turunan, sekarang diintegralkan ya. Jadi itu hanya pembahasan tentang matematik ya. Jadi ini adalah masalah integral dengan turunan ya. Jadi diketahui tadi di sini adalah percepatan sudut itu merupakan persamaan kecepatan sudut adalah percepatan sama dengan percepatan di saat 0 dijumlahkan dengan integral dari percepatan fungsi waktu dengan beberapa waktu yang diambil adalah dari 0 sampai T ya. Jadi hanya diintegralkan, maka diketahui omeganya adalah 4 ya, omega 0 nya atau pada saat kecepatan sudut awal itu adalah 4 radian per detik ya. Jadi dengan demikian persamaan dari kecepatan sudut itu adalah 4 ditambah integral. Hasil integral ini adalah 10T min 2T kuadrat. Nah, selanjutnya ini nanti menjadi bagian yang diintegralkan mendapatkan persamaan sudut ya. Dengan demikian tidak akan menyusahkan Anda ya. Ini tinggal Anda selesaikan dengan matematik integral ya. Nah, yang kedua, piringan hitam juga yang bergerak dengan kecepatan sudut 32 derajat per detik. Kemudian kecepatannya berkurang menjadi 2 radian per detik. Artinya dalam hal ini ada perlambatan ya. Dalam waktu 10 detik. Berapakah percepatan sudutnya? Dan kedua, berapa jari-jari pemutar ya. Jika radiasi jari-jari pemutar diketahui 10 cm, berapakah besar percepatan tangensial dan percepatan sentripetal sebuah titik di tepi piringan dengan waktu 10 T ya, 10 detik. Nah, berapa percepatan totalnya ya. Jadi soal ini bisa diringkas dengan diketahui omega 0 nya adalah 32 ya, omega T nya adalah 2 radian per detik, dan dikasih waktu adalah 10 detik, dan dikasih informasi jari-jarinya adalah 10 cm ya. Ya, semuanya setelah Anda tahu, maka kita harus pandai-pandai menentukan persamaan mana yang akan kita pakai ya. Jadi untuk percepatan sudut awal tentu saja yang bersangkutan ada omega 0 ya. Jadi dengan persamaan ini, yang ini diketahui, A nya diketahui, T nya diketahui, maka yang diketahui omega 0, omega akhir ya. Nah, kita bisa mendapatkan percepatannya ya, alfanya ya. Dan dengan demikian di sini hasilnya adalah minus 3, artinya ada perlambatan ya. Intinya tanda minus itu menunjukkan gerakan percepatannya makin lambat ya. Nah, pada saat ada titik diletakkan pada tempat jari-jari 10 cm ya, maka ditanyakan percepatan tangensialnya ya. Kita tahu bahwa percepatan tangensial itu berhubungan dengan jari-jari ya. Jadi kita tinggal kalikan dengan
jari-jari. Nah, sentripetalnya juga demikian. Maka sentripetal itu adalah kecepatan sudut kuadrat dikalikan jari-jarinya, ya. Jadi percepatan total benda itu kita memakai Pythagoras, yaitu mengakarkan, karena tadi kan segitiga siku-siku, ya, karena antara tangensial dan sentripetal kan saling tegak lurus, maka kita bisa gunakan hasil vektor itu adalah merupakan titik temu kecepatan sentripetal dan kecepatan tangensialnya kita ambil sejajar, maka di sana adalah penjumlahan total percepatannya, yaitu dengan menggunakan hukum atau Pythagoras, ya. Jadi sisi-sisi dari segitiga siku kuadrat ditambah dengan diakarkan itu menjadi sisi miringnya, ya. Jadi ini tidak susah buat Anda untuk menghitung seperti itu. Jadi ini kembali kita tunjukkan bagaimana perbedaan gerak rotasi dan gerak lurus, ya, translasi, ya. Jadi di sini gerak rotasi yang berperan adalah sudut, ya. Nah, hubungannya antara gerak translasi dan rotasi, kalau di translasi S maka di gerak rotasi hanya Anda kalikan dengan jari-jarinya, jadi theta r, ya. Oke, ini hanya membuat Anda memahami tidak ada bedanya, cuman hanya ada perubahan dimensi, ya, dimensinya antara yang sini adalah sudut, di sini adalah jarak, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan energi kinetik dari gerak rotasi, ya? Jadi kita tahu kalau energi kinetik dari gerak lurus adalah setengah massa kali kecepatan kuadrat, ya. Nah, hal ini tidak berubah dengan konsep energi kinetik gerak lurus dari gerak rotasi ini, ya. Jadi untuk energi kinetik yang partikel untuk gerak lurus itu kita jumlahkan, ya, setengah massanya dengan kecepatan kuadratnya, ya. Jadi dengan demikian tidak akan berubah bagaimana kalau kita menyatakan gerak energi kinetik di dalam gerak rotasi, yaitu karena memiliki sudut, maka kecepatan ini Anda kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya, ya. Jadi tinggal mensubstitusikan kecepatan linear dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya, ya. Jadi energi kinetik dari gerak rotasi, ya, tinggal Anda ganti kecepatan translasi ini apa, ya, kecepatan translasi V ini dengan kecepatan sudut, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi maka Anda perhatikan bahwa yang dinamakan inersia rotasi, ya, atau momen inersia itu adalah
perkalian antara massa dengan jari-jari kuadratnya, ya. Jadi Anda perhatikan kalau di sini gerak translasi itu hanya massa, ya, seperti yang lain, maka massa ini harus dikalikan dengan jari-jari tapi dalam bentuk kuadrat, ya. Jadi ini konstanta, ya, konstanta momen inersia untuk benda tegar itu seperti ini. Jadi massa kali jari-jari kuadratnya itu menyatakan bagaimana dia benda yang mempunyai kemampuan berotasi secara inersia atau rotasi kontinu, ya. Jadi momen inersia atau inersia rotasi itu merupakan penjumlahan dari massanya dikalikan jari-jari kuadratnya, ya. Nah, ini pemahaman untuk gerak rotasi. Anda memerlukan momen inersia, ya. Jadi ini adalah pemahaman baru tentang gerak dalam pergerakan rotasi, ya. Jadi nilainya untuk benda tegar itu dinyatakan dalam sumbu rotasi yang telah ditetapkan. Jadi nanti ada perhitungan momen inersia dengan metode sumbu sejajar, ya. Oke. Ya, kita dalami dengan penjelasan yang lebih lanjut, ya. Sebuah benda yang berotasi pada sumbunya itu dinamakan momen inersia selama tidak ada gaya luar, ya. Itu dinyatakan sebagai istilah momen inersia, ya. Jadi ukuran kelembaman atau kecenderungan benda bergerak rotasi, ya, atau mempertahankan keadaan diam atau gerak rotasi yang memiliki kecepatan tertentu, ini kan sama dengan prinsip hukum Newton pertama yang dinamakan inersia, hukum inersia. Ini momen inersia itu adalah istilah untuk gerak benda berotasi yang dia mempertahankan kondisi keadaannya atau bergerak rotasi terus, ya. Jadi ini kelembaman istilahnya atau inersia, ya. Nah, ini dengan istilahnya momen inersia, yaitu adalah massa dikalikan jari-jari kuadratnya, ya. Nah, massa ini biasanya adalah pusat massa, ya. Karena nanti kita pahami bahwa benda tegar ini semua massa itu terkonsentrasi pada pusat massanya, tapi nanti karena bermacam-macam jari-jarinya itu dengan metode integral, ya, nanti dijumlahkan karena gitu. Jadi Anda boleh lihat perbedaan antara rotasi batang ini yang dirotasikan dengan sesuai dengan diameternya, ya. Tapi yang kedua, batang yang sama dirotasikan pada pusat massanya. Di sini, ya, biasanya pusat massa itu ada di tengah dari benda itu. Jadi
di sini yang berperan adalah jarak putar itu lebih membuat, karena di sini kan yang berperan momen inersia itu adalah jari-jari ya. Jadi masanya kan sama ini batangan ini, tapi jari-jarinya ini yang paling kecil ya. Maka tentu saja yang di atas ini lebih mudah berotasi dibanding yang sama-sama bendanya ini ya, karena sumbu putar di sini adalah di titik pusat massa yang ujung-ujungnya akan memiliki satuan panjang yang berbeda atau lebih besar dibanding jari-jarinya ya. Jari-jarinya adalah lebih kecil dibanding pada pusat massa dari benda ini ya. Jadi pemahaman momen inersia itu yang paling berperan adalah jari-jari kuadratnya ya. Jadi ini Anda bisa pahami bahwa benda yang sama ketika diputar dengan jari-jari yang lebih kecil, maka dia akan lebih cenderung lebih mudah diputar ya dibanding dengan jari-jari yang lebih panjang ya. Oke, jadi itu pemahaman momen inersia adalah benda yang suatu benda bejal yang akan lebih mempertahankan kelembaman atau kecenderungan dia bisa bergerak rotasi ya. Oke. Nah, tentu saja kalau dia masanya banyak dan jari-jarinya banyak, maka Anda harus menggunakan sistem sigma atau penjumlahan ya. Jadi ketika ada bendanya banyak, masanya banyak ya, terus sistem ini bisa dihitung momen inersianya dengan cara masing-masing benda itu dicari momen inersianya terus dijumlahkan ya. Oke. Ya, contoh soalnya ini ada 4 partikel yang dihubungkan pada kayu yang ringan ya, diapaikan kayunya seperti ini gambarnya ya. Nah, ini ketika sumbu putarnya di sini adalah partikel yang posisi kedua itu seperti ini, dan yang satunya diputar di ujung sebelah kanan ya. Jadi jaraknya di sini diketahui mungkin sama ya antara benda 1, benda 2, benda 3, benda 4 itu jarak masing-masing itu berjarak sama ya, jaraknya yaitu 20 cm. Berapakah momen inersia sistem ketika sumbu putarnya di sini dan ketika sumbu putarnya di sini ya. Jadi sumbu putar di sini artinya yang sebelah kiri adalah yang berputar di sini, sedangkan di sini 0 kan, jari-jarinya jaraknya kan 0. Jadi di sini kan massa kali jari-jari kuadratnya dianggap 0, jadi di sini 0. Jadi tempat sumbu putar itu momen putarnya adalah 0 ya. Jadi demikian prinsipnya ya, yaitu yang berperan adalah jarak atau jari-jarinya ya. Oke. Jadi untuk sumbu putar yang di kedua, maka sumbu putar itu menghasilkan momen yang 0 ya. Jadi yang lain tergantung dari jaraknya antara yang kedua dengan yang pertama, itu dinamakan R1 kuadrat ya. Itu prinsipnya. Yang kedua, sumbu putar yang diputar di benda keempat adalah 0 ya, maka tinggal seperti itu. Oke. Nah, apa yang dinamakan momen gaya atau torka ya, yaitu pada gerak linear kita tahu ya bahwa gerak
gaya yang bekerja menghasilkan tarikan atau dorongan, yaitu gaya ya, tapi ini momen gaya. Gaya yang menyebabkan percepatan pada benda yang dikenainya, ini pada gerak linier ya. Nah sekarang kalau gerak melingkar ya, suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak disebut momen gaya atau torsi ya. Jadi di sini perbedaan bagaimana benda bergerak. Untuk gerak melingkar itu dinamakan adanya gaya, sedangkan untuk gerak melingkar itu Anda memahaminya, penyebabnya adalah momen gaya atau torsi atau torka ya. Ya simbolnya adalah tau ya. Ini simbolnya kejepit di sini adalah tau gitu ya. Jadi momen gaya bekerja pada cara yang menghasilkan putaran ya. Jadi dengan demikian momen gaya itu satuannya adalah kilogram meter kuadrat dibagi detik kuadrat atau newton meter ya. Jadi yang dinamakan momen gaya atau torsi atau torka itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap benda ya. Jadi Anda nanti perhatikan bahwa ketika ada porosnya di sini, maka lengannya adalah ini, maka ada gaya yang bekerja pada benda yang ada sumbu putarnya di sini, maka dia akan berputar ya. Jadi ini yang disebut momen gaya adalah gaya yang mengakibatkan benda berrotasi ya. Jadi yang dinamakan momen gaya itu adalah perkalian dua vektor ya, dua vektor antara sumbu putar dengan posisi gaya yang bekerja, itu adalah jarak, itu anggap putar, dengan gaya sendiri adalah vektor. Jadi ini perkalian dua vektor secara cross ya. Secara cross artinya Anda mendapatkan gaya vektor lagi ya. Jadi vektor itu adalah dinamakan momen gaya atau torsi ya. Nah, bagaimana Anda menentukan perhitungannya ya. Jadi ini kan perkalian cross dua buah vektor ya. Jadi di sini Anda bisa lakukan perkaliannya adalah R yang tegak lurus dengan gayanya. Jadi R-nya adalah yang berposisi tegak lurus pada gaya ya. Nah, bagaimana kalau gayanya itu membuat sudut ya. Jadi ini bisa dinyatakan R tegak lurus ya. Jadi ada dua kemungkinan untuk menghitung momen gaya ya. Kalau gayanya membentuk sudut seperti ini ya, jadi ketika ada batang yang ditarik dengan gaya seperti ini, maka Anda bisa membuat gayanya yang Anda berada di dalam jaraknya, atau Anda cari jarak yang tegak lurus pada gaya ya. Jadi ada proyeksi dua, yaitu dua prinsipnya saling harus tegak lurus ya. Jadi kalau ada gaya yang membentuk sudut ini, maka Anda bisa lakukan gayanya Anda proyeksikan pada jarak itu, atau jaraknya Anda proyeksikan pada gayanya ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian pemahamannya, ketika sudutnya antara gaya dengan lengan itu tegak lurus, maka itu adalah yang paling besar
momen gayanya ya. Oke, jadi jika gaya searah dengan arah lengan gaya, maka tentu saja tidak ada momen gayanya ya, karena dia tidak akan berotasi ya. Jadi kalau ada batang yang sepanjang R, ini ada poros putarnya di sini, terus Anda tekan yang berada pada batang porosnya di sini, ya tidak akan berputar karena dia sejajar dengan batangnya ya. Oke. Nah, jika benda bekerja pada bentuk seperti ini ya, jadi ini bentuk benda yang kita ingin mencari momen gayanya, itu harus Anda nyatakan di dalam penjumlahan momen gaya masing-masing ya. Nah, ini bagaimana menentukannya? Anda harus mencari sumbu putarnya di mana ya. Jadi ketika sumbu putar yang Anda letakkan di sini ya, maka gaya yang bekerja di posisi gaya 2 ini, maka Anda cari gaya jari-jari yang tegak lurus dari sumbu putarnya, itu merupakan jarak sumbu putar dengan gayanya. Dengan demikian juga seperti itu. Jadi poros ini yang menentukan di mana jarak antara poros dengan gaya yang bekerja ya. Jadi dengan demikian gaya total untuk benda ini Anda jumlahkan saja, bahwa perkalian jarak dengan gayanya itu, sehingga momen gayanya atau torkanya itu adalah torka atau torsi masing-masing dijumlahkan ya. Jadi sebagai besaran vektor, momen gaya ini memiliki besar dan arah ya, dengan catatan seperti ini ya. Momen gaya diberi tanda positif jika cenderung memutar benda searah jarum jam atau arahnya mendekati kita sebagai pembaca ya. Ini supaya Anda mudah untuk menentukan. Kalau dia positif berarti posisi putarnya itu searah jarum jam ya. Nah, kalau dia negatif artinya cenderung benda itu berlawanan dengan jarum jam atau menjauhi kita sebagai pembacanya misalnya ya. Nah, ini untuk memahami momen gaya atau rotasi, gerak rotasi inersia itu seperti memudahkan buat kita untuk memahaminya. Positif kalau dia searah jarum jam ya, kalau negatif itu berlawanan jarum jam. Oke. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ketika ada gaya dengan komposisi 3I ditambah 5J Newton dengan lengan gaya R adalah posisinya 4I ditambah 2J meter ya. Jadi Anda perhatikan bahwa gayanya adalah vektor, lengan gayanya juga vektor ya, terhadap suatu titik poros atau titik putar ya, sumbu putar. Jadi di sini dinyatakan bahwa I dan J itu adalah vektor satuan dari X dan Y ya, pada sumbu koordinat kartesian ya. Berapa besar momen gaya yang bekerja ya, pada F pada titik poros ya. Jadi ya ini momen gaya kan, berarti Anda perkalikan antara gaya yang sebagai vektor dan jarak atau lengan gaya
sebagai vektor juga ya. Jadi Anda harus ingat bahwa perkalian vektor dengan vektor itu akan menghasilkan nilai 0 kalau dia arahnya sama ya. Kalau dia perkalian vektornya dengan arah yang berlainan, maka arahnya menjadi arah yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi dengan demikian Anda harus ingat ini ya. Jadi perkalian silang itu antara arah yang sama itu nilainya 0. Kalau arahnya berlainan, maka arahnya hasilnya adalah arah yang lain ya. Dengan demikian momen gaya itu diperoleh adalah 14 arah ke K Newton meter ya. Itu antara perkalian I dan J ya. Anda bisa kalikan secara aljabar biasa, tapi Anda ingat komposisinya. Kalau yang sama ini 4I dengan 3I adalah 0 ya, dan J dengan J ini adalah 0. Nah, di sini Anda ingat kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia ini arahnya adalah arah K yang positif. Kalau searah, maka dia arahnya K yang negatif ya. Jadi ini kalau J dengan I kan dia searah jarum jam itu nilainya negatif, sedangkan yang berlawanan adalah positif. Jadi dengan demikian 20K dikurangi 6K menjadi 14K ya. Oke. Nah, ini contoh kalau sudutnya tidak tegak lurus ya, membentuk sudut seperti ini. Jadi ketika ada batang AC yang panjangnya 30 cm, tapi di titik B yang berjarak 10 cm dari C ya, itu ada gaya yang bekerja di titik B ini dengan sudut 53 derajat ya. Jadi berapakah momen gaya pada titik A? Artinya porosnya ada di A ya. Oke, jadi dengan demikian Anda bisa tahu bahwa yang berperan untuk momen gaya adalah massa dikalikan gaya itu adalah momen gaya adalah gaya kali lengannya ya, gayanya yang tegak lurus atau jaraknya yang tegak lurus ya. Terserah Anda bagaimana Anda membuat yang lebih mudah ya. Oke, jadi kita bisa nyatakan bahwa di sini jumlahnya masing-masing gaya yang ini kan ada posisi di titik A dan titik B ya. Dari titik A adalah jarak yang antara A dengan momen gayanya, dan gaya yang kedua adalah yang di setelah B ya, dari C. Jadi seperti itu. Penjumlahannya adalah momen gaya totalnya ya. Oke. Jadi setelah ada momen gaya, setelah ada inersia ya, momen inersia. Nah, selanjutnya dalam gerak rotasi juga ada kerja dan dayanya ya. Kalau kita kerja itu usaha, waktu di gerak lurus itu merupakan gaya kali perpindahan ya. Jadi untuk dayanya itu adalah perubahan kerjanya terhadap waktu ya. Jadi seperti itu pemahaman di gerak lurus ya. Maka
gerak melingkar ya tidak jauh berbeda ya. Gerak melingkar itu adalah momen gaya yang bekerja menyebabkan benda berpindah secara sudut ya. Jadi dengan demikian Anda tahu gaya itu di dalam gerak melingkar, atau ya yang membuat gerakan rotasi adalah momen gaya, yang membuat gerakan lurus adalah gaya. Jadi perpindahan di gerak lurus adalah X, di sini adalah di rotasi adalah sudut ya. Jadi kerja yang dilakukan momen gaya adalah momen gaya dibagi dengan dikalikan dengan sudutnya ya, seperti itu. Jadi kerja adalah momen gaya dikalikan sudut. Bandingkan dengan kerja pada gerak lurus, yaitu W sama dengan F dikalikan S atau X ya. Jadi sama saja, cuman perbedaan gaya di gerak lurus adalah F, untuk rotasi adalah momen gaya tau ya. Di gerak lurus adalah X atau S, maka di rotasi adalah tau. Jadi prinsipnya sama, bahwa kerja itu adalah bagaimana sebuah gaya yang membuat benda berotasi ya. Berotasinya itu adalah karena perpindahannya sudutnya yang bergerak ya. Oke. Jadi untuk gaya total, maka kerja total itu Anda jumlahkan saja setiap kerja masing-masing. Jadi kalau dibuat penjumlahan itu ketika dia benda bejal itu, Anda lakukan dengan secara integral, karena sudutnya itu perubahannya terlalu bervariasi ya, banyak sekali, sehingga diperoleh adalah momen gaya dikalikan perubahan sudutnya, itu seperti itu. Jadi daya dalam prinsip gerak lurus ya tidak berubah, yaitu kerja dibagi waktu ya. Kerja dibagi waktu artinya kerjanya di gerak lurus ada W, di gerak melingkar itu adalah tau kali sudutnya ya, dibagi waktunya, sehingga dapat diperoleh adalah tau dikalikan dengan turunan sudut terhadap waktu. Itu kalau Anda bisa memahaminya adalah kecepatan sudut atau omega ya. Oke. Jadi tidak terlalu sulit buat Anda untuk memahami antara gerak lurus dan gerak rotasi atau melingkar ya. Jadi seperti itu, dayanya adalah momen gaya dikalikan dengan kecepatan sudut. Ya, ini contoh soalnya ya, ketika kita mempunyai sebuah piringan yang bisa mengangkat beban dengan massa di sini 6 Newton ya. Talinya diapekan ya, dengan piringan kecepatan sudutnya adalah minus 24 radian per detik, artinya dia mutarnya berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi itulah yang kita pahami, bagaimana nilai minimum itu adalah yang berlawanan jarum jam, yang positif adalah yang searah dengan jarum jam. Nah, energi kinetik rotasi piringan pada saat 2,5 detik ya, Anda bisa menyatakan bahwa energi kinetik rotasi itu adalah sama dengan energi kinetik gerak lurus, yaitu
kalau gerak lurus setengah mv kuadrat, maka di rotasi tadi sudah kita bahas, V kuadrat itu sama dengan omega R ya. Jadi kalau omega R dikuadratkan adalah omega kali omega kuadrat R kuadrat ya. Ya begitulah caranya. Jadi ini bagaimana menentukan kecepatan pada saat T ya. Maka ini adalah rumus dari energi kinetik rotasi ya. Jadi dengan demikian Anda bisa kerjakan dengan prinsip ini, atau yang cara kedua adalah dengan menyatakan kerja itu sama dengan perubahan energi kinetiknya ya. Dengan kerja itu adalah seperti ini, maka energi kinetik itu adalah hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi. Oke, dari ini adalah pembahasan terakhir tentang bab 10, yaitu rotasi ya. Ya, kita lanjutkan pada bab 11, yaitu tentang menggelinding, torsi dan momentum sudut ya. Ya, torsinya ya mirip dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita akan bahas bab 11 satu persatu dengan melihat konsep menggelinding itu adalah kira-kira ada kendaraan ini bisa berjalan ya dengan cara rodanya berotasi tapi juga translasi yang tadi sudah kita sebut di dalam contoh gerak rotasi yang dimaksud dengan bola bowling tadi itu adalah menggelinding, karena dia selain berotasi juga ada gerak lurusnya, translasinya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi menggelinding itu adalah penjumlahan atau perpaduan ya gerak translasi dan gerak rotasi ya. Jadi ketika ada delman yang dapat menggelinding itu karena ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada yang menguntungkan, yaitu kita bisa berjalan ya. Kalau tidak ada gaya gesek kita akan tergelincir ya, artinya tidak bisa menggelinding ya. Nah, dalam gerak benda menggelinding ini itu gerakannya adalah gerak translasi dan gerak rotasi bersamaan ya. Jadi energi kinetik totalnya adalah seperti ini. Jadi energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ya. Jadi total itu kita tahu translasi itu adalah setengah mv kuadrat, sedangkan rotasi adalah setengah momen inersia dikalikan kecepatan sudut kuadrat ya. Jadi dengan demikian pada gerak rotasi itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi kinetik mekanik. Energi mekanik itu besarnya energi kinetik, karena energi kinetik itu adalah penjumlahan energi kinetik translasi dan rotasi juga ditambah dengan energi potensialnya. Tapi dalam hal ini energi potensial untuk rotasi tidak dinyatakan ini juga membuat energi mekaniknya sama dengan 0, itu kekekalan energi mekanik, sehingga
energi potensial ini selisihnya merupakan penjumlahan energi kinetiknya, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, ini prinsip kalau roda itu tidak ada gesekan atau F di sini, maka roda ini akan selip atau tergelincir. Jadi mengapa? Ya, dia ada geraknya bukan berotasi, tapi geraknya mengarah ke satu translasi saja atau gerak lurus saja. Jadi di sini tidak ada gesekan, itu artinya di sini adalah gerak lurus saja, ya. Jadi dia selip istilahnya, ya. Nah, ketika ban bergerak, ya, ban bergerak artinya ini berputar, ya, maka perjalanan S ini adalah sudut putar dikalikan dengan jari-jari. Ini kita sudah bahas tadi bahwa namanya ini adalah gerak translasi, itu sama dengan perubahan sudutnya. Jadi ini kan S itu adalah perubahan sudut, ya, perubahan jaraknya itu sama dengan sudutnya, tapi untuk gerak rotasi harus dikalikan dengan jari-jarinya. Jadi ban bergerak itu adalah perubahan perpindahannya dibagi waktunya, sehingga yang dinamakan ban bergerak itu adalah, ya, perubahan sudut dibagi waktunya, ya, sehingga hasilnya adalah omega dikalikan jari-jari. Nah, di sini ada istilah kecepatan sumbu putar atau di titik 0 pada pusat lingkaran atau pusat atau jari-jari, ya, pusatnya. Jadi kecepatan sumbu putar atau kecepatan pusat titik pusat itu dinyatakan sebagai kecepatan sudutnya dikalikan jari-jarinya, ya. Jadi ketika titik P ini ban itu bergerak menjadi satu kali putaran dengan jarak S ini, maka kecepatannya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini tentang diagram menggelinding, ya. Diagram menggelinding artinya ketika ban itu hanya cuman berotasi, ya, maka di sini titik P dan titik T itu yang sama-sama di bawah dan di atas sumbu putar, ya, maka besarnya kecepatan di atas ini atau di titik T ini adalah mengarah ke, tadi kan sudah kita lihat bahwa yang mengarah sesuai dengan jarum jam itu adalah positif, sedangkan yang berlawanan ini itu adalah negatif, ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa titik T ini bergeraknya ke kanan, sedangkan titik P adalah bergerak ke kiri. Nah, nilai kecepatan sumbu putar ini atau V pusat ini itu sama dengan yang di posisi di titik T dan di titik P. Jadi di sini geraknya berputar, tapi translasinya akan 0, ya. Jadi berputar tapi translasinya 0. Nah, sekarang bedakan dengan yang translasi. Jadi translasi di titik T dan titik P itu mengarah ke arah yang sama dengan arah
kecepatan titik pusat ya. Itu jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah gerak translasi itu posisinya untuk titik T dan titik P itu ada arah yang sama ya. Terus kalau Anda tadi tahu definisi menggelinding itu adalah gabungan antara rotasi dan translasi, maka gaya yang Anda bisa jumlahkan adalah gaya yang sesuai dengan posisinya ya. Jadi untuk posisi titik P, maka di sini 0 karena gaya yang di titik P dalam gerak rotasi adalah minus V kecepatan pusat, dan kalau di titik P untuk gerak translasi dia adalah sama dengan V pusat, maka kalau dijumlahkan menjadi 0 ya. Sedangkan untuk yang di titik T itu kalau Anda jumlahkan di sini hasilnya adalah 2 ya. Jadi Vcom ditambah Vcom adalah 2 Vcom. Dan di sini ada kecepatan rotasinya ya, atau kecepatan sudut pusat masanya. Jadi di sini gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi itu dinamakan menggelinding ya. Nah, ini bagaimana prinsip energi kinetik pada gerak menggelinding pada setiap masing-masing titik yang berada di sekitar ban ini. Jadi kita mulai dari titik rotasi dari titik P ini, jadi energi kinetik itu adalah setengah momen inersia P dikalikan dengan kecepatan sudut kuadrat. Jadi nah di sini titik P ini dibandingkan dengan pusat masanya yang ada di sumbu putar ini, maka ada itu nanti ada istilah menentukan momen inersia ya pada satu titik yang berjarak sepanjang sepanjang jaraknya berapa dari titik pusat, itu dinamakan prinsip perhitungan momen inersia pada perhitungan sumbu sejajar. Artinya titik P ini berada pada jari-jari sejauh jari-jari di pusatnya. Jadi momen inersia P ini yang ada di titik P ini itu dinyatakan dalam momen pusat massa di sini, yang nanti dalam tabel itu Anda lihat di sana adalah momen pada pusat massa ya. Harus ditambahkan dengan massanya dikalikan jarak antara titik terhadap sumbu putarnya ya. Jadi karena jaraknya P dengan pusatnya adalah jari-jari, maka dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Jadi ini nanti ditambahkan bahwa ada cara menghitung momen inersia dengan sumbu sejajar. Itu Anda menjumlahkan momen inersia pusat massa dijumlahkan dengan H atau jarak antara titik sumbu putar terhadap pusat massa dikalikan jarak kuadratnya ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa momen titik P itu adalah disubstitusikan dengan ini ya, sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Jadi
dengan menjumlahkan ini kita tahu ini adalah energi kinetik rotasi, karena dia punya apa sudut-sudut dan momen, sedangkan di sini adalah massa dengan kecepatan, itu adalah energi kinetik translasi. Jadi energi kinetik untuk gerak menggelinding itu adalah penjumlahan energi kinetik rotasi dan translasi. Nah, bagaimana kalau dia di bidang miring? Maka dinyatakan bahwa torsi atau momen gaya itu adalah momen inersia dikalikan jaraknya, ya. Itu prinsip yang Anda pegang. Jadi ketika kita lihat untuk gerakan di titik P, maka momennya adalah momen di titik P dengan percepatan sudutnya, ya. Jadi kalau diturunkan semuanya bagaimana tentang percepatan di pusat massa adalah minus alfa atau minus kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Ya, tinggal substitusikan dari torsi ini dengan prinsip-prinsip bahwa percepatan sudut itu bisa dinyatakan dengan kecepatan dari pusat massa, ya. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan percepatan pusat massa itu adalah minus dari gravitasi kali sinus sudut tetanya dibagi 1 ditambah momen inersia pusat massa dibagi mr kuadrat. Nah, ini untuk gerak menggelinding pada bidang miring, kita bisa menentukan berapa pusat massa ini memiliki percepatan, ya. Itu dengan rumus yang seperti ini, ya, dengan prinsip gaya-gaya yang ini, ya. Jadi tidak susah lah buat Anda. Nah, contohnya bola bowling, ya, dengan diketahui masanya 7,3 kg, jari-jarinya 9 cm, ya, menggelinding dengan laju 3,3 meter per detik. Hitung energi kinetik totalnya, ya. Jadi diketahui momen inersia bola adalah 2/5 mr kuadrat, ya. Jadi kita tahu bahwa energi kinetik total itu adalah penjumlahan energi kinetik translasi dan rotasinya. Jadi energi kinetik translasinya kita tahu, masanya diketahui ada 7,3, diketahui dengan kecepatannya adalah 3,3, ya. Ya, kalau Anda bisa mengkonversi antara energi kinetik rotasi ini kan momen inersia itu adalah diketahui di sini adalah 2/5 massa kali jari-jari kuadratnya. Jadi seperti itu, Anda akan gantikan aja momen inersianya itu dengan yang mengandung hanya tidak mengandung sudut, ya. Dan di sini sudutnya diganti dengan bahwa kecepatan translasi itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari, ya. Jadi ini Anda bisa gantikan sehingga di sini yang berperan adalah massa kali kelajuan. Nah, jadi Anda cukup harus jeli bagaimana yang diketahui itu mengandung sudut atau tidak, ya. Jadi ketika di sini
energi kinetik rotasi itu adalah mengandung sudut, Anda bisa konversinya ke dalam tidak ada yang mengandung sudut, yaitu kecepatan translasi dan jari-jari yang sudah diketahui, sehingga energi kinetik total Anda bisa hitung ya. Ya, untuk selanjutnya ini tidak terlalu susah, bahwa ketika ada bola yang diturunkan pada bidang miring, ditanya berapa kecepatan pada saat sudah di bawah ya. Ya, ini seperti gerak translasi di bidang miring, tapi di sini ditentukan tadi bahwa energi hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku hubungan antara energi potensial adalah jumlah dari energi kinetik rotasi dan translasi ya. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa rotasi adalah setengah I momen inersia kali kecepatan kuadrat, dan ini adalah translasinya ya. Maka MGH itu adalah energi potensial ya. Jadi benda yang memiliki ketinggian itu mempunyai energi potensial, sehingga nanti Anda bisa dapatkan bahwa kecepatan akhir di sini kita bisa hitung ya. Jadi kecepatan akhir adalah dengan persamaan ini kita mendapatkan akar dari 2GH dibagi K ditambah 1 ya. Oke, karena momen inersianya itu diketahui K kali mR kuadrat ya. Oke. Ya, untuk 11 untuk cara yang sama ya Anda bisa pelajari sendiri ya. Nah, momen inersia benda tegar ya sebetulnya sama dengan yang tadi yang kita pelajari. Momen inersia itu adalah bagaimana suatu benda bisa memposisikan kedudukannya secara mempertahankan kedudukannya ya. Jadi dengan demikian kita dalam prinsip benda tegar itu Anda menggunakan teknik integral ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa I itu sama dengan R kuadrat kali M ya. Jadi karena massa itu ya, ini di sini kesatuan massa kontinu, tidak terpisahkan antara satu dengan lain, tapi pada ini tersebar ya pada jarak yang sama, tapi konsentrasinya memang di pusat massa ya. Jadi dengan demikian untuk ke arah benda tegar itu prinsipnya adalah harus Anda membuat integral jari-jari kuadrat terhadap massa yang berposisi berbeda dengan jaraknya ya. Oke, itu prinsipnya. Jadi di sini tabel bagaimana benda yang ketika batang dengan poros putar di tengah ini ya, maka hasil momen inersianya adalah 1/12 M kali jaraknya kuadrat ya. Tapi kalau dia diputar di ujungnya, maka hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi silinder ini tergantung pada pusat putarnya di mana ya, termasuk plat besi ini ya, atau silinder berongga ini ya. Itu semua momen inersianya ini berdasarkan pusat massanya ya. Jadi semua yang dihitung di sini itu dengan pusat massa yang berada di tengah-tengah bendanya ya. Nah, Anda mungkin sudah pernah juga membuat mainan yoyo ini bisa bergerak naik ke atas atau turun ke bawah ya. Nah, ketika yoyo bergerak ke bawah itu artinya kan yoyo itu dihubungkan dengan suatu tali ya.
dan talinya itu dililitkan di poros yang berada di tengah yoyonya ya. Jadi ketika yoyo bergerak ke bawah, tentu saja dia kehilangan energi mekanik, energi potensial, tapi energi kinetik dan translasi, energi kinetik rotasi dan translasinya itu akan bertambah ya. Jadi bagaimana permainan yoyo ini ya, Anda bisa lihat bahwa yoyo ini ada tali yang dililitkan di poros putarnya di sini ya. Nah, bagaimana menentukan percepatan linear dari yoyo, yaitu kita menganalisanya bahwa yoyo ini itu ada tegangan talinya yang sebelah kanan ini kan diagram bebasnya ya, ada jari-jari suatu yoyonya itu dianggap adalah R0 ya, pusatnya pusat massa ya di situ. Maka ada gaya ke bawah yang didominasi oleh gaya gravitasi ya. Dengan demikian perguliran yoyo ini itu talinya itu selalu tegak lurus ya. Jadi Anda perhatikan bahwa yoyo ini mempunyai lereng, artinya sumbu putarnya kan di dalam suatu piringan ya, kayak seperti itu. Jadi tali itu bergulir sepanjang lereng ini dengan sudut 90 derajat ya. Nah, gulungan ini ada di dalam, bukan di permukaannya ya, tapi di dalam ya. Nah, tentu saja gerakan yoyo itu akan dihambat oleh tali ini, yaitu kan tali. Jadi dengan demikian percepatan sumbu putar yang ada di sini itu hasilnya adalah minus gravitasinya dibagi 1 ditambah momen inersia pusat massa dibagi dengan massa kali jari-jari kuadratnya. Jadi ini berprinsip seperti mencari momen inersia dengan sumbu sejajar ya. Jadi ini Anda perhatikan ketika kita bahas tadi pada benda miring atau bidang miring, maka percepatan pusat massanya selalu juga ada nilai gravitasinya ya. Oke. Nah, momen inersia dengan teorema sumbu sejajar itu tadi sudah kita ini. Jadi perhitungan momen inersia kita bisa lakukan dengan menggunakan sumbu yang lain ya, tapi harus simetris dengan sumbu putar ya. Jadi teorema sumbu sejajar ini menyederhanakan perhitungan. Jadi kita tahu dalam tabel tadi adalah momen inersia pusat massa ya. Jadi dengan demikian yang dinamakan teorema sumbu sejajar adalah ketika kita mencari momen inersia pada sumbu yang sejajar dengan sumbu pusat massa dan memiliki jarak sejauh h, maka yang dinamakan momen inersia pada titik yang sejajar tadi adalah menjumlahkan momen inersia pusat massa ditambah dengan masanya bendanya dikalikan jarak antara poros putar yang baru ya terhadap pusat massa adalah H dikuadratkan. Nah, ini prinsip tadi untuk yang yoyo, untuk yang menggelinding ya, itu prinsipnya mempunyai perhitungan karena kita menghitung momen inersia pada titik yang
bukan di tempat pusat massa ya. Artinya titik P yang di bawah roda tadi, atau yoyo yang kita nyatakan bahwa ada momen yang bukan di dalam di dalam pusat massa ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Seperti inilah. Jadi ketika kita memiliki pusat massa benda itu biasanya ada di tengah seperti ini ya, maka ketika kita mau memutar dia pada sumbu putar yang tidak di pusat massa, maka perhitungannya seperti ini. Jadi sebuah benda diputar pada jarak h dari pusat massanya. Ini pusat massanya di tengah sini ya, jaraknya tuh h. Ini antara putaran di sini dengan putaran di pusat massanya itu jarak h sini ya. Maka energi kinetiknya kita nyatakan seperti ini, translasinya ya. Untuk rotasinya adalah ini, maka kita substitusikan saja bahwa V pusat massa itu adalah jaraknya dikalikan dengan kecepatan sudutnya ya, jarak h ini. Jadi karena di sini I pusat massa itu akan mengandung dengan V pusat massa nantinya ya. Jadi dengan demikian ini dibuat seperti ini ya, maka diperoleh hasil bahwa energi kinetik total itu jumlah antara ini dan ini ya. Maka Anda substitusikan V ini menjadi V pusat massa, hasilnya seperti ini ya. Maka yang dinamakan sumbu sejajar itu adalah ini ya. Jadi momen untuk sumbu sejajar yaitu kita nyatakan bahwa ini sejajar dengan sumbu putar ini yang di pusat massa, itu merupakan masanya, massa benda ini dikalikan dengan jarak antara sumbu putar dengan sumbu pusat massa, itu dikuadratkan ya. Jadi dengan demikian Anda bisa menghitung momen inersia yang sudah kita ketahui adalah biasanya yang di tabel itu adalah momen inersia pusat massa ya. Jadi dia berada di tengah-tengah benda. Oke, itu buktinya. Jadi contohnya seperti ini yang tadi sudah kita coba ini di contoh soal yang sebelumnya, tapi di sini diketahui bahwa momen pusat massanya adalah 1/12 massa dikalikan panjang kuadratnya. Kalau itu memutar dia di pusat massa ya di sini. Nah, sekarang kalau diputar di sini ya berarti Anda punya sumbu putar yang dirubah dari pusat massa sepanjang setengah L ya, setengah L. Jadi dengan demikian Anda jaraknya kan L/2, Anda kuadratkan kan, ini jadi sesuai dengan rumusnya tadi. Ini adalah I pusat massanya, kalau Anda jumlahkan hasilnya adalah 1/3 ml². Jadi ketika diputar di sumbu putar yang berbeda dengan pusat massa, maka momen inersianya itu nilainya berubah ya. Nah, momen couple Anda tahu ketika ada benda seperti ini diberikan gaya yang besarnya sama tapi berlawanan arah ya, itu dinamakan momen couple. Jadi momen couple itu adalah
besarnya adalah gaya dikalikan dengan jarak antara pusat putar masing-masing. Nah, Anda bisa bayangkan contohnya kira-kira apa ya di dalam momen couple yang nilainya adalah gaya dikalikan jaraknya, itu tidak lain adalah pedal sepeda ya. Pedal sepeda itu memberikan bayangan kita terhadap momen couple ya. Jadi di situ pedal kedua kaki itu kita memberikan gaya yang sama tapi berlawanan ya. Oke. Nah, hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut ya, tadi kita tahu momen gaya itu adalah akibat adanya gaya yang membuat putaran ya dengan kecepatan sudut. Artinya jadi momen gaya itu adalah besarnya momen inersia dikalikan percepatan sudutnya ya. Jadi momen gaya itu membuat dia berputar ya, tapi besarnya itu sama dengan momen inersianya dikalikan percepatan sudutnya ya. Ini antara momen gaya dan percepatan sudut kita bisa lihat seperti ini, bahwa dengan juga mengarah ke tangan kanan ya, untuk menentukan bagaimana arah dari percepatan sudut ketika ada benda berputar seperti ini ya. Jadi kita anggap porosnya itu kita pegang ya. Jadi keempat jari itu adalah menunjukkan arah putarnya, sedangkan ibu jari menyatakan momen sudutnya ya, momen sudutnya L ini ya. Jadi tadi apa ya, momentum sudut itu besarnya sama dengan momen inersianya dikalikan dengan kecepatan sudutnya ya, seperti ini tadi. Ini adalah momen gaya ya. Kalau ini momen sudut. Jadi kalau kita di dalam gerak linear itu, momentum itu adalah gaya massa kali kecepatannya ya, massa kali kecepatan. Jadi di sini momentum sudut itu anggap momen inersia itu adalah massa, sedangkan kecepatan sudut itu adalah memang kecepatan. Jadi momentum dalam gerak linear adalah P sama dengan M kali V toh. Jadi M itu kita ganti untuk kecepatan apa dalam gerak rotasi itu adalah momen inersianya, sedangkan kecepatannya adalah kecepatan sudut ya. Jadi menentukan momentum sudut itu dengan tangan kanan juga, yang kita seolah-olah memegang poros putar ya, dimana keempat jarinya itu menyatakan arah putaran atau rotasinya, sedangkan ibu jari itu menyatakan momentum sudutnya. Jadi kalau Anda berada di dalam komedi putar gitu ya, maka Anda akan terlempar mengarah ke momentum sudut itu. Jadi biasanya ke atas terus langsung jatuh dari piringannya ya. Jadi vektor momentum sudut itu bisa kita contohkan dalam gerak orang yang
berputar seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa momentum sudut itu adalah momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudutnya, sedangkan momen inersia itu adalah perkalian antara massa dengan jari-jari kuadratnya ya. Jadi Anda perhatikan bahwa orang yang bergerak dengan posisi seperti ini, maka dia itu momen inersianya itu akan naik, tapi kecepatan sudutnya akan turun ya. Jadi momen inersianya karena dia massa itu dengan jari-jari yang kecil ya. Jadi di sini kecepatan sudutnya akan turun kalau posisinya seperti ini. Sedangkan kalau posisinya seperti ini, maka momentum sudutnya adalah momen inersianya turun, tapi kecepatan putarnya itu lebih kencang ya. Jadi di sini ada momentum sudut yang besarnya sama ya, tapi dengan posisi yang lain itu di sini gerakan yang seperti ini itu momen inersianya yang naik, tapi kecepatannya tidak sekencang yang dia seperti ini ya. Oke, jadi ini contoh pembayangan kita tentang momentum sudut ya. Ya, ini soal seperti ini tinggal memasukkan ke dalam rumus, ngitungnya tidak susah ya. Juga soal yang ke-14 ini tidak susah. Oke. Nah, sekarang yang arah pembahasan kita terakhir tentang giroskop dan apa itu yang namanya presisi ya. Jadi prinsip kerja giroskop adalah menyatakan prinsip kekekalan momentum sudut ya. Jadi di mana suatu giroskop yang berputar itu mempunyai vektor arah dan kecepatan. Jadi ketika dia menyeimbangkan posisinya itu karena ada vektor kecepatan dan arah ya. Ini Anda perhatikan sebagai contoh ketika Anda naik sepeda motor. Kalau Anda naik di atas motor yang tidak bergerak atau tidak mempunyai kecepatan dan arah vektor geraknya, maka Anda akan tidak bertahan lama ya. Jadi ketika duduk dalam motor diam, maka Anda akan tidak bisa bertahan lama dalam menjaga keseimbangannya. Jadi kalau Anda menjalankan motor dan Anda duduk di atasnya, maka di sini ada torsi sehingga Anda bisa seimbang. Torsinya ini akibatkan oleh rotasi dari roda ya. Jadi ini sekedar membayangkan prinsip giroskop, yaitu ketika giroskop itu berputar ya, karena dia mempunyai kecepatan dan arah dari gerakannya ya. Jadi seperti itu pemahamannya, yaitu alat mempunyai sumbu putar yang dapat berubah arah ya. Jadi seperti ini pembayangan kalau kita ada roda sepeda yang ditaruh di sumbu poros ini, terus ini bisa berputar ke arah sana dan bisa berputar ke arah tegak lurusnya ya. Jadi seperti itu. Ini yang berprinsip dari alat giroskop yang nanti kita bisa lihat di
Nah, namanya gerak presisi. Presisi itu adalah perubahan arah momentum sudutnya, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa perubahan momentum sangat kecil dan dalam selang waktu ini. Jadi presisi itu dinyatakan bahwa hasilnya adalah massa kali gravitasi kali jaraknya dikalikan dt, ya. Jadi seperti itu. Maka kecepatan presisinya adalah turunan dari besarnya apa namanya ini tadi diturunkan, ya. Jadi hasilnya adalah mgd per L. Oke, jadi antara presisi dan giroskop itu saling berhubungan. Jadi Anda bisa pahami dengan gambar seperti ini, ya. Ini tentang giroskop, bahwa ada ban yang diputar sini tapi pivotnya bisa putar ke sini, ya. Maka gaya-gaya yang ada di dalam proses kerja dari giroskop ini seperti ini, ya. Maka dengan demikian kita di sini ada momentum sudut, ya, yang berubah-ubah, sehingga efek dari torsi menyebabkan momentum sudut, ya, akan berada di sekitar pivot atau sumbu putar, ya. Jadi seperti itulah. Dengan demikian giroskop akan berputar mengelilingi pivotnya tanpa jatuh, ya. Jadi ketika ada putaran dan ada gerak mengitar, ya, seperti itu, kita nyatakan itu adalah prinsip giroskop. Nah, salah satu contoh giroskop itu adalah gasing, ya, permainan gasing, ya. Jadi dengan prinsip seperti giroskop, maka Anda bisa hitung presisinya, ya. Jadi hari ini sudah selesai 2 bab 10 dan 11 tentang rotasi dan menggelinding, torsi dan momentum sudut, ya. Anda dipersilakan untuk mendalaminya dengan menyelesaikan tugas mandiri kelima. Bab 10 ada 5 soal, bab 11 juga ada 5 soal, ya. Demikian hari ini, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya.